Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan di sore hari ini kita semua berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sebagaimana kita sebagai umat muslim tak henti-hentinya kita bersama-sama menjalankan rukun-rukun iman dan mengerjakan sholat 5 waktu. Di kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Hijrah. Dengan ini kita semua mengetahui bahwa tidak ada naungan yang perlu kita tinggalkan lagi, sebagaimana kita mengetahui bahwa di lingkungan di sekitar kita mengenal dan sebagaimana kita akan menjalankan rukun-rukun iman dan selalu beraktivitas. Dengan itu, kita semua sama-sama mengetahui bahwa di dalam larangan itu dari Humaid bin Abdul Rahman, beliau adalah seorang nabi. Sahabat Nabi beliau itu, ia berkata, ada seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan marah." Perawi berkata, lalu orang laki-laki itu berkata, kemudian saya berpikir ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan apa yang beliau nasihatkan itu. Jika demikian, marah itu mengumpulkan kejahatan seluruhnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa itu kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam mengerjakan peristiwa ini kita sama-sama tidak lain hanyalah menyertai diri kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini banyak kita mengetahui bahwa di dalam untuk memberikan dan menjalankan kegiatan ini kita bisa mengenali, seumpama kita sama-sama menjalankan kegiatan ini dengan perjalanan dari rumah sampai ke sini. Ini sangatlah bermutu bagi diri kita. Yang dari itu kita bisa mengetahui lagi dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa yang telah terjadi. Ini menjadi ketakutan bagi dari kita. Maka kita semua bakalan mempertimbangkan sebagaimana kita sebagai insan. Jadi sebagai insan itu kita ini sebagai manusia biasa tidak wajar melihat seseorang memberikan
naungannya, memberikan sedekahnya, memberikan yang dikenankan. Ini bisa saja kita sama-sama mengenali, ini menjadi suatu yang terbaik bagi diri kita sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita sama-sama bisa melihat dari segi apa yang kita temukan, ini kita bisa menyadarkan diri dari yang kita lalui itu sama saja dengan hari-hari biasa. 10 tahun telah berlalu, 10 tahun telah terjadi. Inilah suatu introspeksi diri, karena kita sama-sama manusia biasa, bisa mengenali dan bisa menyadarkan diri untuk selalu membentengi diri. Maka dari ini, saya sebagai sapam sendiri tidak wajar ini. Harus kita memang banyak-banyak belajar lagi lah. Karena di suatu peristiwa kita punya keyakinan sama-sama besar dari kecilnya itu, kita perlu memang harus berniatkan diri untuk mempelajari dan selalu menguatkan. Jadi kita tanamkan diri kita itu untuk selalu bekerja keras. Karena kita ini sebagai umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dalam kesehatan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita semua memberikan suatu pemberitahuan bahwa yang telah terjadi di dunia maya yang sudah sama-sama kita ketahui ini, terjadi pembacokan. Jadi dari kesemua itu yang telah terjadi, kita mengenali bahwa ini adalah suatu keburukan dan tidak patut untuk diperlakukan kembali. Seperti Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asyra berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman. Dan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Sabar itu cermin, Al-Quran itu hujjah yang akan membela atau menuntutmu. Kita ini semua bakalan kita tingkatkan keyakinan kita dari mengajarkan mempelajari, ya kan? Kita sudah sama-sama tahu bahwa di kesempatan hari ini itu adalah memang suatu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu bisa menyadarkan bagaimana kita umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan yang terbaik bagi hamba saya. Karena di dalam kehidupan kita ini, kita bisa tahu bahwa dari apapun yang kita kerjakan itu tidak ada sama sekali yang harus dicondongkan untuk tidak memberikan perlawanan, karena kecenderungan untuk angkuh. Maka kita semua sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama-sama kita mengenali semua ini bahwa di hari
akan tinggalkan dunia ini. Dalam kehidupan memang kita harus menjunjung tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus memang bersitegas selalu untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita semua harus meyakinkan diri bahwa di dalam menuntut ilmu perlu memang kesabaran dan selalu banyak berusaha. Dari itu kita harus banyak belajar lah. Karena di dalam kehidupan kita terintegrasi dalam perbuatan individu itu sangatlah luas. Banyak orang itu orang yang terlalu banyak untuk berpikir bahwa kehidupan ini bakalan sebagian dipikirkan, tidak semudah itu. Karena kita juga sama-sama tahu kan, di dalam membawa kehidupan kita untuk menjalankan saja, contohnya saja sholat itu tidak benar. Dan selalu kita mendapatkan kekusutan itu juga bakalan susah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua sudah menyadarkan dan diberikan kesabaran bahwa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia tersendiri. Dari maka itu kita ini sebagai umatnya Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu banyak tahu bahwa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu sangat mulia. Dia mempunyai kebaikan dari hati yang kita ini sama-sama ketahui, seperti Abi Sa'id bin Sinai Al-Qudar berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberinya hingga apa yang ada pada habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menyimpulkan semua yang ada di tangannya, aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Siapapun dari kalian mencukupinya. Masya Allah. Di kesempatan hari ini kita semua tersadarkan diri bahwa memang dari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu karunia-Nya besar, sangat mulia dia. Dan kita semua ini ditempatkan di sisinya itu sangat berharga bagi kita semua ini. Jadi Maha Tuhan yang Maha Adil, kita semua bisa dapat berkumpul di tempat ini. Ini semata-mata tidak lain untuk kita ungkapkan hanyalah bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan itu kita bisa mengenali satu sama lain bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Maka di kesempatan hari ini, di saat kita memberikan masing-masing suatu keuntungan dari kita ini adalah suatu kebanggaan. Saya bisa berada di sini dan selalu untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bodoh, tetapi ini adalah suatu keberuntungan bagi saya. Tetapi kita harus memang menyadarkan diri dari kehadirannya Allah Subhanahu wa taala bahwa kita satu sama lain hanyalah semata-mata insan yang semata-mata diberikan kemudaratan di sisinya Allah Subhanahu wa taala, apalagi di buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.